Nah, selamat pagi nih coy kan. Akhirnya balik lagi bersama di sini setelah kemarin kita udah selesai melakukan pemasangan hand grip KZ original dan Jalu PCX original juga. Kalau misalkan kalian belum lihat, silahkan lihat di atas sana ya kan, yang dimana ada sedikit sharing dari aku mengenai barang KW dan ori. Ya pokoknya jangan tertipu lah mengenai harga murah tapi barangnya bilangnya original tapi datangnya nggak original. Ya jangan tertipu yang kayak gitu cuy kan. Nah kalian langsung lihat aja gimana perbedaan dan belinya di mana, kalian langsung aja lihat di video sebelumnya cuy kan. Nah untuk konten kali ini kita bakalan proyekan Fahri lagi mengenai pergantian sarangan knalpot nih cuy kan. Seperti janjiku yang setelah pemasangan knalpot K59 aku bakalan ngeganti leherannya atau header, kemudian saringan dalamnya juga aku bakalan ganti karena ini kan knalpotku posisinya ember. Nah nggak enak cuy kan didengarnya. Nah untuk konten kali ini kita bakalan ke bagian knalpot yang aku maksud di pergantian waktu knalpot K59 waktu itu, karena dari kemarin tuh kalian udah nagih-nagih terus mengenai pergantian di bengkel knalpot ini cuy kan. Nah ini komennya kayak gini cuy, sampai ada yang nyaranin kalau misalkan ganti itu di bengkel knalpot dekat rumahku. Aku tahu sih posisinya bengkelnya di mana. Kebetulan aku dulu Satria juga langganan di situ cuy kan. Dan mungkin apa ya, untuk knalpotku sekarang itu suaranya rada aneh cuy. Gara-gara mungkin setelah kemarin guling atau bagaimana itu, kalau jalan sekarang itu dia tuh ada kayak gitu cuy. Mungkin saringan dalamnya lepas atau gimana, pokoknya berisik lah. Nanti kita sebelum ke bengkel knalpot aku mau dengerin suara sebelum dan sesudah. Nanti aku bakalan kasih tahu lagi gimana suaraku yang sekarang ini knalpotnya. Jadi makin lebih aneh pokoknya cuy. Nanti kita dengerin bersama-sama. Tapi sebelum itu kita mau review satu barang dulu cuy kan, untuk sebelum kita ke bengkel knalpot. Oke, kita review satu barang dulu baru kita dengerin untuk suara knalpotnya cuy. Oke, langsung aja kita review dan unboxing barangnya cuy. Nah, jadi ini dia barangnya cuy ya kan, yang bakalan kita review dan unboxing bersama-sama sebelum ke bengkel knalpotnya cuy kan. Langsung aja kita buka cuy kan, karena bentuknya panjang gini cuy kan. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita buka biar nggak pada penasaran cuy kan. Aku bukanya dari pinggir sini biar gampang sih cuy kan, biar enak. Nah ini udah kebuka. Jadi udah kebuka untuk bubble wrap di luarannya. Kira-kira isinya apa nih cuy kan, karena ini sangat bermanfaat dan untuk menambah look ketika kita mau ke bengkel knalpotnya cuy kan. Pasti kalian udah pada tahu dan menduga kalau ini barangnya ini adalah itu dia. Langsung aja kita buka. Aku yakin sih pasti kalian udah pada tahu sih dalemannya pastinya apa, karena kebetulan kemarin udah mengalami insiden gitu cuy kan. Jadi kalian pastinya udah tahu kira-kira barangnya apa sih ini cuy. Bentar aku buka untuk solasinya cuy. Jadi ini udah kebuka untuk solasinya, tadi susah banget sih cuy kan. Jadi tapi ini udah kebuka, yaitu adalah cover knalpot cuy kan. Nah ini pasti udah kalian pada duga banget kalau cover knalpot, karena kan kemarin cover knalpotku pecah nih gara-gara guling. Nah ini tuh aku belinya di Shopee seperti biasa lah, tapi ini cuy kesobek gara-gara solasi. Tapi ini cuy bener-bener original punyanya Honda cuy kan. Nah langsung aja kita lihat apakah barangnya ini ori, karena di keterangannya si Shopee-nya sih ori, tapi ini udah bungkusan gini cuy, belum kebuka berarti ini ori. Terus ini juga kesobek tadi gara-gara si solasinya. Bentar aku buka langsung aja untuk cover knalpot punyanya Vario Old cuy kan. Nah ini beda banget dari yang aku pakai sekarang. Kalau misalkan aku pakai sekarang itu punyanya cover knalpotnya K59. Ini bagus banget karena untuk sama-sama old gitu cuy kan, biar nambah kesannya satu sama lain itu serasi gitu kan, selaras gitu cuy kan. Kalian 59 sama cover knalpot punya old gitu cuy kan, biar serasi gitu cuy kan. Nah kalau misalkan kalian mau tahu nih ori enggaknya itu dilihat dari sini cuy kan, udah pasti bakalan udah pada tahu lah gimana cara bedain antara KW dan orinya nih. Aku deketin bentar. Nah ini dia cuy, tuh ada tulisannya Honda, berarti kalau misalkan ada tulisan Honda berarti dia ori cuy kan. Kalau misalkan nggak ada tulisannya Honda atau merek lain berarti dia KW, bukan punyanya ori Honda cuy. Oke cuy kan, mungkin reviewnya nggak seberapa panjang karena ini juga kalian udah pada tahu dan tinggal pasang aja. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan gimana untuk suara knalpot K59 ku yang sekarang semakin nggak karuan. Oke langsung aja kita dengerin untuk suara knalpot ku yang sekarang cuy. Ya pokoknya kayak gitulah cuy untuk suaranya cuy kan. Jadi dia itu ada kayak gerungan atau nger dikit gitulah. Mungkin sarangan dalamnya udah copot atau gimana. Pokoknya
dia itu udah nggak enak banget lah, udah waktunya ganti. Jadi mau nggak mau nanti kita bakalan ganti si saringan dalamnya, kemudian tanya-tanya mengenai header yang pas untuk si standar kirian itu enaknya berapa. Tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke bengkel knalpotnya yang aku maksud tadi cuy kan. Langsung aja kita ke bengkel knalpotnya cuy. Nah, akhirnya kita udah sampai di tempatnya bengkel knalpotnya nih cuy kan. Nah, untuk bengkel knalpotnya namanya adalah Grip. Nah, ini dia cuy kan, Grip cita rasa knalpot. Nah, kalau misalkan anak-anak Surabaya, anak Gresik, anak Sidoarjo pasti udah tahu nih tempatnya di mana cuy untuk Grip cuy kan. Itu adalah tempatnya di Sukodono Sidoarjo cuy kan. Dan di Grip ini tidak pernah sepi pelanggan cuy. Tiap harinya selalu ramai dan didatangi anak-anak dari berbagai macam motor, mulai dari Vario, bebek ataupun kopling atau gimana, pokoknya semuanya kesini semua cuy kan. Nah, kebetulan di sini aku urutan nomor 4 dan kebetulan langsung dibongkar aja sama Mas Bobby. Ini kebetulan namanya Mas Bobby ya kan. Dan langsung aja dikerjain sama Mas Bobby. Kebetulan di sini kerjaannya masih banyak banget cuy. Kalian bisa lihat di video, bener-bener tumpukan knalpotnya yang belum dikerjain itu masih banyak banget. Nah, ini untuk proses pertamanya knalpotku dipotong untuk bagian leheran atau di bagian slip onnya lah ibaratnya gitu cuy kan. Untuk nanti bakalan diganti header yang baru. Nah, selain itu di bagian moncong ini juga dipotong karena untuk di bagian tutupnya itu kan aku ember. Nah, itu katanya Mas Bobby disuruh dibongkar, dibenerin lagi supaya moncongnya itu keluar kan. Punya aku dan moncongnya ke dalam kemudian dia natap gitu cuy kan, makanya dia ember. Nah, untuk saringannya ternyata punya aku setengah saringan cuy kan, setengah sarangan karena suaranya tuh keras. Kukira kerasnya tuh karena embernya atau gimana, ternyata emang bener-bener setengah sarangan. Dan ini untuk sarangannya dari Grip dan punyanya si knalpotku ini ternyata beda banget. Kalau punyanya Grip itu dia itu kalau dari dalam nih, kalian lihat sendiri, dia dari dalam itu kayak melingkar cuy untuk sarangannya. Nah, kalau untuk yang biasa-biasa itu kan kayak bulat-bulat biasa lah, kayak datar gitu cuy kan. Pokoknya sarangannya punyanya Grip itu beda banget. Untuk yang sebelah kanan dan ini untuk saranganku cuy kan. Dia cuman kayak berbentuk madu, kayak bolong-bolong itulah biasa pokoknya cuy kan. Nah, di sini dibongkar untuk bagian belakangnya untuk dilepas mengenai gendang knalpotnya cuy kan. Dan ini untuk gendang knalpotnya ada 2, makanya ini dicopot sama Mas Bobby karena udah nggak dipakai lagi. Dan kalau misalkan udah dilas, kita copot untuk gendang knalpotnya. Nah, ini adalah gendang knalpotnya cuy, penampakannya cuy kan. Nah, ini tuh nggak diperlukan lagi karena nanti aku kasih tahu nanti diganti dengan apa cuy kan. Nah, dan ini adalah proses pembuatan untuk di area slip onnya cuy kan. Nah, di sini udah ada ukurannya. Kebetulan untuk headernya aku masih belum kasih tahu, nanti aja cuy kan. Nah, di sini masih pembuatan untuk bagian slip onnya. Nah, diketok-ketok itu untuk bagian stainlessnya. Kalau udah langsung kita pasang di area knalpot untuk di bagian slip onnya cuy kan. Nah, di sini tuh harus benar-benar presisi cuy kata Mas Bobby, karena biar ketika dipasang slip onnya itu dia bagus gitu cuy ke headernya. Nah, kalau udah pas langsung aja dilas untuk bagian slip onnya nih cuy kan, supaya biar nggak goyang-goyang, makanya dikasih ditahan sama palu biar presisi gitu untuk posisinya cuy kan. Sekalian kalau udah dilas langsung dilas keliling sama temannya Mas Bobby nih kebetulan cuy kan. Di sini tuh bener-bener apa ya, ibaratnya by manual semua lah, by handmade semua cuy, nggak ada kayak langsung knalpot jadi, nggak ada. Di sini header bikin sendiri, slip on bikin sendiri, sarangan bikin sendiri, pokoknya full bikin sendiri cuy kan. Kalau udah dilas langsung aja digosok-gosok supaya menghilangkan ini permukaan yang kasar-kasar cuy kan. Nah, setelah digosok, digerinda, dihalusin lagi di bagian slip onnya. Wah, pokoknya bener-bener servis dari Grip ini cita rasa knalpot bener-bener gila banget sih, bener-bener totalitas banget. Nah, di sini adalah proses pembuatan si moncongnya cuy kan. Ini digetok-getok lagi sama Mas Bobby supaya lebih lebar karena nanti dibikinin baru sama Mas Bobby cuy kan. Nah, ini masih diketok-ketok gitu cuy untuk moncongnya supaya nanti ketika ada moncong baru dia pas dan presisi dan lebih besar tentunya. Nah, ini adalah moncong barunya si knalpotku. Ini kebetulan udah pas karena Mas Bobby udah bikinin. Kalau udah pas diketok-ketok langsung aja dilas sama Mas Bobby cuy kan, supaya ini nggak goyang-goyang, karena kalau misalkan goyang-goyang takutnya nggak presisi moncongnya. Ya itu tadi, makanya langsung dilas. Nah, inilah untuk bentuk sarangannya dari Mas Bobby. Tapi aku nggak videoin dari awal proses pembuatan gimana. Pokoknya yang jelas untuk bikin sarangannya seperti itu cuy kan. Nah, ini kemudian langsung dilas kepada moncongku, ke kepalanya gitulah, kepalanya ke knalpot cuy kan. Nah, ini untuk prosesnya sih untuk pembikinan sarangan juga lumayan ya, nggak banyak waktu lah. Pokoknya cepet lah untuk bikin sarangan cuy kan. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat kayak ada giginya kanan kiri, itu buat ngeganjel gasbulnya cuy kan, supaya nanti gasbulnya itu
di bawahnya gigi-giginya, ibaratnya gitulah. Nah, untuk gasbulnya ini campuran cuy kan, warna putih dan warna kuning. Nah, untuk gasbulnya yang warna kuning ini memang lebih dominan banyak daripada putih. Kalau memang yang putih itu supaya buat ngelapisin yang dalemannya, yang luarnya full daleman warna kuning. Kalian bisa lihat di video, itu bebelannya banyak banget cuy pokoknya dari grip. Jadi gendang knalpot tadi dibuang karena isinya cuman gasbul aja semuanya. Nih kalian ditambahin lagi sama Mas Bobby, kalian lihat sendiri itu bener-bener banyak gasbulnya cuy kan, kalian bisa lihat di video. Nah ini langsung aja dimasukin sama Mas Bobby cuy, pelan-pelan gitu. Nah kalian bisa lihat di video fungsi dari gigi itu cuy, itu adalah fungsinya menahan kayak gasbulnya gitu. Kalau misalkan udah ya tinggal dimasukin terus diketok-ketok sama Mas Bobby-nya cuy kan. Nah kalau udah masuk semua di area gasbul, langsung aja Mas Bobby ini cuy ngelas. Nah ngelasnya ini ya per titik gitulah, bukan ngelas muter dulu. Ini masih per titik gitu cuy kan. Nah di sini untuk proses logonya cuy kan. Nah ini masih ngemal untuk bagian logo. Aku requestnya nggak terlalu ke depan tapi menengah supaya nggak nutupin logo Honda K59 nya. Setelah udah di mal, di gerinda gitu, dibolongin, langsung aja dicat sama Mas Bobby cuy kan, supaya lebih kelihatan baru dan fresh ketika mau dipakai cuy kan. Nah kalau udah, ini adalah proses yang dimana menembak apa ya istilahnya, aku nggak tahu cuy istilahnya itu, supaya kayak matenin gitulah, bukan matenin matiin, bukan cuy. Dia tuh biar nggak ada udara keluar, logo-logonya juga bagus ketika nempel. Nah kayak gini cuy prosesnya. Aku cuma lupa untuk proses ini tuh namanya apa. Pokoknya untuk bikin logo sama yang moncongnya itu dikasih alat kayak gini cuy, aku lupa pokoknya. Nah kalau udah semua ini langsung aja dipasang untuk end cap-nya cuy kan. Nah kalau udah semua di area knalpot, langsung aja kita bahas di area header. Nah untuk bahan headernya ini pakai bahan stainless, tapi ini aku nanti nggak videoin mengenai proses pembuatan karena itu bakalan lama banget, karena handmade semua cuy. Nah ini contohnya cuy ya kan. Nah ini punya aku headernya dibikin, dan ini ukurannya adalah ukuran campuran cuy ya kan, yaitu adalah di 26, 28 dan 32 cuy ya kan. Nah jadi ini ada alatnya gitu lah Mas Bobby, kayak nekuk-nekuk gitu, ngemal lah istilahnya, ngemal headernya cuy ya kan. Nah ini kebetulan headernya udah jadi dan tinggal dilas-las aja sama Mas Bobby cuy ya kan. Nah ini masih dilas di area ini, moncong yang mau ke blok mesin. Kalau udah dilas semua, langsung aja dipoles sama Mas Bobby katanya supaya lebih kinclong dan bagus gitu ya kan. Pokoknya servisnya mantep bener di grip ini cuy ya kan. Kalau udah selesai dipoles, langsung kita pasang aja di motorku cuy ya kan. Nah pastinya kalian gak sabar kan untuk lihat gimana look baru dari knalpot dari grip ini cuy ya kan, header dan knalpotnya. Nah ini masih pemasangan header. Kalau udah langsung dipasang untuk di area knalpot. Nah ini slip on yang aku maksud tadi cuy ya kan. Nah ini leherannya atau slip onnya ukurannya 32 cuy ya kan. Nah ini kalau udah langsung dipasang sama Mas Bobby. Kalau misalkan udah, langsung aja kita pasang si cover baru nih cuy kan. Nah kebetulan tadi kan udah aku review nih di awal-awal video, langsung aja aku pengen lihat looknya gimana. Beuh, keren parah sih cuy untuk look barunya cuy kan, untuk pakai cover baru ya kan. Nah, apalagi headernya udah kelihatan gede banget, dan langsung aja kita cobain untuk suaranya. Oke, pasti kalian penasaran kan untuk suaranya. Langsung aja kita lanjut di video berikutnya untuk ngedengerin suaranya cuy. Nah, selamat pagi nih cuy kan. Akhirnya balik lagi bersama di sini setelah kemarin udah selesai melakukan pembobokan knalpotku K59 di bengkel knalpot grip cuy kan. Nah, kemarin aku nggak sempat penutupan karena kemarin aku pulangnya malam. Ya gimana lagi cuy kan. Memang grip kan banyak pelanggannya. Jadi mau nggak mau harus sabar dan menikmati untuk melihat prosesnya gitu cuy kan. Jadi nggak apa-apa, semua itu terbayarkan walaupun pulang malam nggak apa-apa. Yang penting aku puas karena hasil yang dibikin oleh grip itu sangat memuaskan cuy kan. Mulai dari header, knalpot, suara, keren parah pokoknya cuy kan. Jadi kalau misalkan kalian mau ke tempatnya grip, lebih baik aku saranin itu datang pagi jam 9. Dia bukanya hari Senin sampai Minggu. Kalau misalkan kalian datang pagi itu kan kehitungnya urutan pertama, jadi enak lah. Mungkin selesainya nggak sampai kayak aku lah. Aku datangnya jam 11, selesai setengah 7. Kalau misalkan kalian datang jam 9, mungkin ya estimasi nggak sampai setengah 7-an lah. Mungkin siang udah jadi atau nggak sore udah jadi cuy kan. Nah nanti aku bakalan review mengenai dari deket gimana penampilan untuk headernya, terus kemudian knalpotnya dan cover knalpotnya plus sama suaranya coy kan. Pokoknya keren banget lah untuk garapannya punyanya grip ini coy kan. Oke, langsung aja kita review dari deket coy. Nah oke coy kan, di sini udah kalian lihat sendiri gimana penampilan look dari setelah dipasang si header barunya dan cover knalpot barunya coy kan. Dan udah ada logo dari gripnya coy kan. Nah langsung aja kita mendekat gimana penampilannya coy kan. Nah untuk headernya di sini udah kelihatan
kinclong banget dan apa ya, udah kelihatan bagus lah karena kan dia ukurannya 32. Jadi dia lebih besar untuk headernya di sini coy kan. Dan di sini udah ada dikasih sama logo sama gripnya. Jadi biar makin kece gitu coy kan. Nah, kalau untuk di area atas ini sih udah dicat sih kemarin sama Mas Bobby kan. Dia lebih clean aja sih, lebih bersih, terus udah ada logonya juga. Nah, terus kalau penampilan dari jauh kayak gini coy. Tuh, kayak gini. Nah, untuk leherannya ini aku kan milih leheran kadut. Jadi mau nggak mau itu dia muter coy dari bawah. Bentar, aku shoot supaya kalian tahu. Nah, ini coy. Ini tuh dia muter gitu coy untuk leheran bawahnya tuh. Dia muter dari bawah, muter terus langsung ke sini coy. Langsung ke slip onnya gitu coy kan. Nah, tapi setelah dipakai leheran kadut gini tuh dia malah ini coy, lebih gasruk-gasruk gitu coy kan. Mungkin kemarin setelah aku pakai, aku kan nggak tahu nih ukurannya kalau misalkan leheran kadut itu kalau di polisi tidur seperti apa. Nah, aku padahal udah pelan sih, tapi kok masih gasruk aja. Ya gimana lagi coy kan, udah resikonya pendek coy kan. Jadi mau nggak mau goncengan dan gak goncengan pun harus pelan sekarang aku coy kan, karena bener-bener gasruk. Dan ini udah baret sih coy kan untuk header bawahnya sini coy. Cuman aku nggak bisa tunjukin karena bener-bener bawah sini coy kan. Tuh nggak kelihatan coy, gimana ngeliatnya. Pokoknya yang di area bawah itu udah baret gitulah coy kan. Dan langsung aja kita dengerin gimana suara dari bikinan grip ini, saringannya seperti apa suaranya. Dan nanti aku bakalan jelasin gimana rasa bawa ketika pakai header besar kayak gini coy kan. Nanti aku bakalan jelasin di akhir video. Langsung aja kita dengerin untuk suara dari knalpot gripnya coy. Nah, jadi tadi aku udah review mengenai dari dekat mengenai header dan knalpotnya, bentuknya seperti apa, dan untuk looknya itu udah bagus banget sih coy kan. Dan tadi untuk mengenai suaranya tadi udah aku review dan dengerin ke kalian. Kalau menurutku nggak ada kayak nggak kecewa gitu lah, udah pokoknya udah cocok banget mengenai suara knalpot gripnya coy kan, karena dia benar-benar ngebas gerung dan padat gitu coy untuk suaranya coy kan. Dan dia itu sudah memiliki seperti kayak khas tersendiri untuk dari knalpot grip. Dan kalau misalnya kalian bedain sama knalpot lain yang merek-merek lain itu benar-benar beda coy, antara grip dengan merek lain. Pokoknya grip itu ada khasnya sendiri, ya sama-sama kopi CMS Gen 1, tapi dia untuk suaranya tetap beda dari yang lain coy kan. Dan untuk leherannya ini aku bakalan jelasin coy kan, kenapa aku milih 26, 28 dan 32. Nah, 26, 28 dan 32 ini aku disaranin sendiri sama Mas Bobby karena pengalamannya Mas Bobby sendiri di motor Honda PCX-nya itu dia pakai 28 langsung 32 gitu coy kan. Nah, untuk leherannya kadut atau checklistnya aku nggak tahu, pokoknya dia sharing kayak gitu. Ternyata setelah pakai langsung 28 gede langsung 32 itu ngempos untuk performa motornya. Nah, jadi kemarin itu aku mau pasang sih 2832, cuman aku disaranin pakai 26 2832 karena aku masih motorku kondisinya standar. Kalau misalkan mungkin udah bor apan 58 59 bolehlah 28 langsung 32. Nah, setelah aku nurutin kata-katanya Mas Bobby, ternyata bener cuy. Apa yang diomongin Mas Bobby ternyata nggak ada ngempos-ngempos yang aku rasain, malah performa dari bawah dan ke atas itu bener-bener yang aku rasain cuy kan. Nah, untuk performa mulai dari atas ke bawah dia ngisi terus, itu bener-bener apa ya, tenaganya nggak ada yang ngempos. Dan untungnya sih aku nurutin kata-katanya Mas Bobby. Kalau misalkan mungkin aku pakai 2832 mungkin untuk apa ya, akselerasi atau performanya jadi menurun, mungkin kayak ngempos gitu lah cuy yang aku rasain cuy kan. Ya untungnya nurutin Mas Bobby sih cuy ya kan. Jadi mengenai untuk leheran 26, 28, 32, kalau misalkan kalian mau buat silakan aja, karena ini aku udah coba sendiri dan nggak ngempos cuy kan. Dan untuk ini sih, untuk total harga semua yang aku udah benerin di Mas Bobby mengenai header, terus kemudian bikin knalpot, bikin moncong depan, sama bikin sarangan dalam, itu totalnya kenanya 450.000 cuy kan. Yang dimana menurutku murah dan worth it banget sih, karena
dari pengerjaannya plus sama selesainya atau hasilnya itu sangat memuaskan dan tidak mengecewakan coy kan. Jadi menurutku benar-benar worth it banget untuk 450 ini coy kan. Dari headernya juga oke ya kan, dari bentukannya oke, terus saranannya juga oke. Jadi kalau misalnya kalian mau sharing atau mau request mengenai header boleh. Kalau misalnya kalian mau tanya mengenai yang cocok untuk mesin kalian boleh di Mas Bobby. Kemudian untuk saringannya juga suaranya bagus, khas, ngebas gerung, beda sama knalpotku yang sebelumnya sebelum aku bobok di knalpot grip. Kemudian untuk warnanya juga masih oke sih, karena kemarin kan udah dicat lagi sama Mas Bobby coy kan. Jadi mungkin sekian sih coy untuk konten kali ini. Aku mau ngekontenin mengenai pembobokan knalpot, mau ngeliatin prosesnya si knalpot grip bikinnya dari 0 sampai selesai, dan hasilnya aku untuk konten kali ini sangat memuaskan di knalpotku coy kan. Dan jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian supaya aku semangat lagi di depannya, supaya lebih banyak lagi kontenku ke depannya. Dan buat kalian sering-sering pantengin terus YouTubeku coy kan. Mungkin aku setelah knalpot ini bakalan nge-push untuk lebih banyak ngupload video, karena kan dari kemarin satu minggu sekali gitu coy kan, karena kesibukan kerja. Insya Allah setelah ini aku bakalan ya rutinin lah 4 hari sekali mungkin ya coy, aku bakalan upload coy kan. Oke, mungkin sekian sih coy untuk konten kali ini. Aku pamit undur diri dan sampai jumpa coy.